TOBEY sangat BUCIN ke Eve. Jeffrey kini sudah ditangani oleh dokter. Sementara itu wanita yang usianya masih cukup muda dengan anaknya sedang duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruangan pemeriksaan. Nyonya, bagaimana kalau Anda saya antar ke apartemen dulu? Setelah itu, saya akan kembali lagi ke sini untuk mengurus anak tadi, tawar Luke, sopir pribadi sekaligus bodyguard wanita yang tengah hamil itu. Wanita itu pun menggeleng, tidak. Aku akan menunggu anak itu sampai sadar. Kasihan dia. Aku takut dia sampai kenapa-kenapa. Bagaimanapun aku juga seorang ibu, entah sehancur apa hati orang tuanya saat mengetahui keadaan anaknya yang seperti ini, ujar wanita yang tak lain adalah Adisti tersebut. Kira-kira anak itu siapa ya? Kenapa wajahnya begitu familiar? Aku seakan begitu mengenalnya, gumam Adisti merasa penasaran. Saya juga belum tahu, Nyonya. Saya tidak menemukan identitas apapun di dalam tasnya. Hanya ada nama anak dan nama sekolah anak itu yang tertera di bukunya, ujar Luke. Begini saja, coba kamu datangi sekolah tersebut, siapa tahu masih ada staf di sana jadi kita bisa meminta informasi mengenai anak ini, ujar Adisti yang langsung diangguki oleh Luke. Uncel Luke, Arkes boleh ikut? Tanya Arkes yang memang merasa bosan berada di sana. Luke menoleh ke arah sang nyonya, Adisti pun mengangguk mengizinkan. Hati-hati bawa mobilnya, Luke, ujar Adisti memberikan peringatan. Luke mengangguk, baik, nyonya. Kalau begitu, saya permisi. Lalu Luke mengangkat Arkes ke dalam gendongannya dan membawa bocah 3 tahun itu menuju mobilnya. Setelah berada di dalam mobil, Luke pun melajukan mobilnya menuju salah satu preschool terbaik di kota itu. Sementara itu, Eve dan temannya baru saja keluar dari hotel. Baru saja Eve hendak masuk ke dalam mobil, seketika ia mengingat sesuatu. Jeffrey. Gumam Eve yang baru saja mengingat anak laki-lakinya itu. Ada apa Eve? Tanya teman Eve, Linda. Lin, di mana Jeffrey? Tanyanya membuat Linda terbelalak. Astaga, aku benar-benar tidak tahu, ujar Linda yang ikut panik. Sebentar, bukankah sebelumnya ia ada bersama kita saat di restoran? Setelah itu, mata Eve terbelalak. Kemudian ia pun gegas berlari kembali masuk ke dalam hotel diikuti Linda di belakangnya. Mereka berlari dengan terburu menuju salah satu restoran di hotel tersebut yang untungnya ada di lantai 1. Jadi mereka tak butuh waktu lama untuk kembali ke sana. Mata Eve dan Linda tampak menyapu ke sekitar, tapi mereka tidak menemukan Jeffrey dimanapun. Eve lantas bertanya ke salah satu waiters di sana, tapi tak ada yang menyadari keberadaan Jeffrey di sana. Eve lantas meminta izin melihat melalui rekaman CCTV, manajer restoran itu pun membantu Eve mencari keberadaan Jeffrey melalui rekaman CCTV. Mata Eve dan Linda tampak terfokus ke beberapa layar segi 4 di ruangan khusus keamanan restoran. Rekaman tersebut menampilkan keadaan beberapa sudut restoran. Hingga akhirnya mereka melihat rekaman beberapa saat sebelum mereka meninggalkan Jeffrey seorang diri di meja tempat mereka makan sebelumnya. Setelah itu, Eve dan Linda keluar tanpa menghiraukan Jeffrey yang duduk terdiam di meja tersebut. Mungkin karena bosan terlalu lama menunggu Eve dan Linda yang tak kunjung kembali, Jeffrey pun keluar entah kemana. Eve menyugar rambutnya frustasi. Tadi memang Eve menjemput Jeffrey untuk menjemput sang ayah yang baru akan pulang pukul 2 siang itu. Namun karena penerbangannya delay, jadi Eve mengajak Jeffrey ke hotel terlebih dahulu untuk bertemu teman dekatnya. Namun karena Eve yang memang tidak biasa mengurus Jeffrey jadi melupakan keberadaan anak itu. Eve mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Laura. Siapa tahu Jeffrey sudah pulang ke rumah saat ini. Meskipun rasanya tak mungkin sebab Jeffrey selain baru berusia 3 tahun, ia juga tidak mengerti jalan sebab selama ini ia selalu diantar sopir kemanapun. Setelah ponselnya yang sempat ia nonaktifkan menyala, terdengar beberapa notifikasi memberondong ponselnya. Setelah Eve lihat, ternyata itu berasal Jevian. Dengan jantung yang berdegup kencang, Eve pun menelpon Jevian balik. Halo, ucap Eve pelan. Berharap ternyata Jeffrey sudah berada dengan sang ayah. Halo, katakan kau ada di mana? Aku ingin menjemput Jeffrey sekarang juga, ujarnya to the point.
Eve seketika gugup setelah mengetahui Jeffrey tidak bersama sang suami. Jeffrey, jangan bertele-tele. Cepat katakan saja kalian di mana. Aku tak ingin mental anakku makin hancur karena ikut denganmu, desis Jevian yang jantungnya sebenarnya sudah berdegup kencang sejak tadi. Jeffrey, menghilang. Apa? Seru Jevian benar-benar terkejut. Jevian kini sadar mengapa jantungnya berdetak begitu kencang sejak tadi. Kau benar-benar gila, Eve. Sebenarnya otakmu ada di mana? Hah? Bagaimana bisa baru sebentar Jeffrey bersamamu, tapi kau sudah kehilangan dia? Awas saja bila terjadi sesuatu pada Jeffrey, aku bersumpah akan segera menceraikanmu saat itu juga, tegas Jevian tak bisa diganggu-gugat lagi. Eve sampai terperanjat mendengar ancaman Jevian. Namun bukannya takut, ia justru terkekeh. Cerai. Memangnya kau bisa apa? Hah? Sepertinya dia sudah lupa konsekuensi bercerai denganku, ujar Eve penuh percaya diri. Setelah menutup panggilan telepon, Jevian pun segera keluar dari dalam kantornya. Ia juga menghubungi Laura untuk membantunya mencari Jeffrey ditemani sopir yang biasa mengantar jemput Jeffrey sekolah. Semburat senja sudah mulai menghiasi langit yang semula berwarna biru. Namun sepanjang jalan Jevian mencari, ia tak kunjung menemukan keberadaan Jeffrey. Jeffrey benar-benar panik saat ini. Namun ia tidak putus asa. Begitu juga dengan yang Luke lakukan. Ia bingung mencari tahu identitas Jeffrey. Tadi Luka sudah pergi ke sekolah, tapi sekolah tersebut telah sepi. Tak ada satupun orang yang bisa ia tanyai membuat Luke pusing bukan main. Sementara itu, di rumah sakit, Jeffrey tampak mengerjapkan matanya. Adisti yang sudah di dalam kamar rawat Jeffrey pun gegas mendekat saat melihat Jeffrey sudah hendak membuka matanya. "Hai boy, kau sudah bangun?" tanya Adisti begitu lembut. Mata Jeffrey sampai tak mampu berkedip sama sekali. "Mommy," lirih Jeffrey dengan mata berkaca-kaca. "Hai boy, kau sudah bangun?" tanya Adisti begitu lembut. Mata Jeffrey sampai tak mampu berkedip sama sekali. "Mommy," lirih Jeffrey dengan mata berkaca-kaca. Adisti seketika terperangah. Mengapa anak ini tiba-tiba memanggilnya, Mommy? Auntie bukan momimu, sayang. Kamu pasti merindukan Mommy, ya? Dengan mata berkaca-kaca, Jeffrey mengangguk. Adisti senang akhirnya Jeffrey sadarkan diri. Sebenarnya Jeffrey tidak mengalami luka fisik apapun di tubuhnya. Tapi menurut pemeriksaan dokter, Jeffrey memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Dokter bisa mengidentifikasi kalau Jeffrey memiliki kelainan di dalam tubuhnya. Entah penyakit apa itu, dokter belum bisa memberikan kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Namun berhubung Adisti bukanlah wali sah dari Jeffrey, jadi dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mungkin setelah orang tua atau wali sah Jeffrey datang dan memberikan persetujuan, barulah mereka bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau begitu, bisa kamu beritahu, siapa momimu? Oh iya, perkenalkan, nama Auntie Adisti. Nama kamu siapa? Jeffrey, jawab Jeffrey singkat. Oh, Jeffrey. Boleh Auntie tahu, di mana Mommy? Jeffrey menggeleng, Mommy pergi dengan Auntie Linda. Jeffrey tahu kemana? Jeffrey menggeleng. Jeffrey tahu nomor telepon Mommy. Biar Auntie bisa telepon untuk jemput Jeffrey. No, Jeff tidak mau sama Mommy, ujarnya dengan tatapan sendu membuat dahi Adisti berkerut. Kenapa? Nanti Mommy Jeffrey cari Jeffrey. Mommy pasti khawatir kalau tahu Jeffrey menghilang seperti ini. Jeffrey menggeleng, Mommy tidak mungkin cari Jeffrey. Dahi Adisti kian berkerut mendengar penuturan itu, memangnya kenapa bisa begitu? Mommy tidak sayang Jeffrey. Adisti terperangah. Mana mungkin ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya, pikirnya. Jeffrey pasti salah. Mana mungkin Mommy tidak sayang Jeffrey. Tapi Mommy sendiri yang bilang. Mommy hanya terpaksa menikah dengan Daddy atas permintaan Grandpa. Grandpa butuh pewaris jadi meminta Mommy nikah sama Daddy. Kalau Mommy nolak, maka Grandpa tidak mau kasih Mommy uang lagi, ujarnya sendu. Mata Adisti terbelalak. Bagaimana mungkin ada seorang ibu yang seperti itu, pikirnya. Namun apa yang Jeffrey katakan itu benar.
Bahkan ia pun terpaksa menyebarkan rumor kalau ia menyukai Jevian. Semua itu atas permintaan sang ayah. Tobey memang mengancam Eve agar mau menikah dengan Jevian. Menurut Tobey, Jevian adalah laki-laki yang baik. Ia berharap Jevian bisa mengubah Eve menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki sikap buruknya. Tobey sangat menyayangi Eve, namun kasih sayangnya yang berlebihan ternyata membuat Eve salah jalan. Tobey berharap, dengan menikahkan Eve dengan Jevian dapat mengembalikan Eve ke kodratnya. Jeffrey sendiri tahu kalau ibunya tidak mencintai ayahnya berkat obrolan Eve dan Linda. Meskipun baru berusia 3 tahun, tapi sedikit banyak Jeffrey paham apa yang Eve bicarakan dengan Linda. Karena itu, ia bisa mengatakan kalau Eve terpaksa menikah dengan Jevian karena permintaan kakeknya. Apalagi saat marah, Eve kerap mengulangi kalimat yang sama. Jika bukan karena Daddy yang memaksaku, aku takkan pernah mau menikah apalagi melahirkanmu ke dunia ini. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di benak Jeffrey. Namun ia tidak pernah mengatakannya pada sang ayah. Jeffrey memilih diam dan memendam semuanya. Kalau Daddy Jeffrey tahu nomor teleponnya atau alamat rumah atau kantor tempat Daddy bekerja. Adisti tak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ibu Jeffrey. Ia takut hal itu justru membuat Jeffrey makin tertekan dan sedih. Mendengar kata, Daddy, disebut seketika membuat Jeffrey melebarkan senyumnya. Jeffrey tahu, Mom. Jeffrey tahu nomor telepon Daddy, ujarnya antusias. Namun yang membuat Adisti terperangah adalah karena Jeffrey kembali menyebutnya, Mom. Namun baru saja Adisti hendak mengeluarkan ponselnya dan mencatat nomor ayah Jeffrey lalu menghubunginya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Melihat nama asisten pribadi suaminya lah yang menghubungi, Adisti pun meminta Jeffrey menunggu sebentar. Halo Ril, ada apa? Tanya Adisti pada Daryl, asisten pribadi Mark. Nyonya, kau sudah berada di mana? Bukankah seharusnya kau sudah tiba di sini? Maaf, tadi Luke hampir saja menabrak seorang anak. Anak itu memang tidak apa-apa, tapi dia pingsan jadi kami membawanya ke rumah sakit. Ada apa? Apa Mark kembali muntah-muntah? Nyonya benar. Saya sudah meminta Tuan berhenti dan pulang terlebih dahulu, tapi Tuan tidak mau. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu agar bisa segera kembali ke negara kita. Adisti berdecak, baiklah. Bisa kau kirimkan orang untuk menjemputku. Aku tidak mungkin meninggalkan anak ini begitu saja. Mungkin setelah Luke kembali setelah mencari identitas anak ini, aku bisa memintanya menjaga anak itu sampai orang tuanya datang. Baiklah. Anda ada di rumah sakit apa? Sebentar lagi orangku akan datang ke sana untuk menjemput Anda. Lalu Adisti pun menyebutkan nama rumah sakit tersebut. Untung saja tadi ia sempat melihat nama rumah sakit itu sebelum masuk ke dalam. Setelah selesai, Adisti pun menutup panggilan itu. Di saat bersamaan Luke pun kembali dengan Arkes yang tertidur di dalam gendongannya. Nyonya, maaf, saya tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai identitas anak itu sebab preschool tempat anak itu sekolah sudah tutup dan tak ada seorang pun di sana. Adisti menghela nafas panjang, ya sudah. Tadi aku sudah tanya katanya anak itu tahu nomor telepon ayahnya. Bisa kau saja yang menghubunginya. Aku harus segera ke kantor Mark. Sebentar lagi ada yang akan menjemput. Kau bisa kan menghubungi orang tua anak itu dan menungguinya sampai dedinya tiba menjemput. Luke mengangguk, baiklah. Aku akan melakukannya. Nyonya mau langsung turun ke bawah. Biar saya antar, tawar Luke yang tak tega bila harus membiarkan Adisti menggendong Arkes yang sedang tertidur lelap. Sementara istri dari tuannya itu saja sedang hamil muda. Sebentar. Aku ingin berpamitan dengan anak itu terlebih dahulu. Luke mengangguk, kemudian mengekori Eve yang kembali menuju kamar rawat Jeffrey. Jeff, maaf, Auntie harus segera pergi. Suami Auntie sedang sakit jadi Auntie ingin segera melihatnya. Untuk masalah menghubungi Daddy Jeffrey nanti, akan dilakukan oleh Uncel Luke. Tapi sebelum itu, Uncel Luke ingin mengantar Auntie ke bawah, kamu tak apa kan Auntie tinggal sendirian sebentar. Jeffrey melirik Luke yang berdiri di belakang Adisti sambil menggendong seorang anak laki-laki seusianya. Dengan wajah sendu, Jeffrey pun mengangguk.
Good boy. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali, ujar Adisti seraya tersenyum. Jeffrey pun balas tersenyum. Meskipun tidak selebar saat tadi berbincang dengan Adisti. Adisti lantas mencium dahi Jeffrey membuat senyum yang tadinya sendu menjadi lebar. Bahkan sorot matanya jadi berbinar. Jeffrey merasa senang mendapatkan ciuman dari Adisti. Rasanya hangat dan menyenangkan. Setelah mengatakan itu, Adisti pun segera beranjak keluar meninggalkan Jeffrey yang perlahan menyurutkan senyumnya. Jeff pingin Mommy. Tapi Mommy seperti Auntie, lirihnya sendu. Siapapun yang mendengar, pasti bisa merasakan kesedihan anak itu. Memiliki seorang ibu, tapi tak pernah merasakan kasih sayangnya, rasanya itu lebih menyakitkan daripada tidak memiliki seorang ibu sama sekali. Lebih menyakitkan daripada seorang piatu. Beberapa saat setelah Adisti pergi, Luke pun segera kembali ke kamar Jeffrey. Ia segera meminta nomor telepon ayah Jeffrey dan menghubunginya. Halo, ujar seseorang di seberang telepon. Halo, apakah benar ini dengan Daddy dari Jeffrey? Tanya Luke. Jeffrey, kau bersama anakku. Kau siapa? Mengapa kau bisa bersama anakku? Jangan lakukan apapun padanya, aku mohon. Aku akan berikan apapun yang kau mau, tapi aku mohon jangan sakiti Jeffrey, pekik Jeffian khawatir. Ia takut kalau Luke itu merupakan seorang penculik dan hendak meminta tebusan dengannya. Mendengar berondongan perkataan itu sontak saja membuat Luke terkekeh. Maaf Tuan, Anda salah paham. Saya tidak akan mengapa-apakan anak Anda. Justru saya menghubungi Anda untuk mengabarkan kalau anak Anda ada di rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Apa yang terjadi dengan Jeffrey? Di rumah sakit apa dia sekarang? Luke lantas menceritakan secara singkat bagaimana Jeffrey sampai dirawat di rumah sakit. Ia juga memberitahukan di mana Jeffrey dirawat. Setelahnya, Jeffian pun segera bertolak menuju rumah sakit. Jeffrey, panggil Jeffian dengan perasaan bergemuruh. Ia benar-benar mengkhawatirkan keadaan anaknya itu. Daddy, ucap Jeffrey yang sudah mengulurkan tangan. Jeffian pun segera memeluk dan mencium puncak kepala Jeffrey dengan sayang. Jeffrey kenapa bisa sampai di tengah jalan? Bukannya Jeff sedang bersama Mommy? Jeffrey pun mengangguk dengan wajah sendu dan menceritakan secara singkat bagaimana ia bisa sampai di tengah jalan. Jelas saja hal itu memantik kemurkaan Jeffian. Jeffian merasa kesabarannya sudah diambang batas. Ia sudah tidak bisa menolerir perbuatan Eve kali ini. Terserah apa yang akan Tobey lakukan pada perusahaannya kelak, yang pasti, ia lebih memilih berpisah daripada mental anaknya kian hancur oleh sikap ibunya yang lebih kejam dari seorang ibu tiri.